Pemirsa, peristiwa kecelakaan mengerikan terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan tersebut. Informasi ini ramai diperbincangkan di media sosial yang menyatakan video mobil terbakar di jalur kontraflow. Di kecelakaan 2 unit Avanza, Terios sama Grand Max. Inilah situasi kecelakaan mengerikan yang melibatkan 3 mobil hingga terbakar di kilometer 58 tol Cikampek Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 12 orang dikabarkan tewas dalam kecelakaan tersebut setelah sebelumnya diinformasikan 9 orang. Untuk mengurai kepadatan, kontraflow diberlakukan di tol Cikampek. Minibus yang menuju Bandung melaju di jalur kontraflow tiba-tiba memotong arus berlawanan. Dari arah berlawanan ada bus yang melaju menuju Jakarta. Tabrakan pun tak terelakkan antara minibus dan bus. Pengemudi bus pun oleng dan membanting setir ke kiri. Akibatnya, bus menabrak mobil yang melaju menuju Bandung. Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim forensik dari Polda Jawa Barat hingga kini masih melakukan identifikasi ke-12 korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek di KM 58. Hingga saat ini baru 2 orang korban teridentifikasi dan belum ada informasi tambahan. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau langsung jenazah korban. Ruang jenazah RSUD Karawang hingga saat ini terus didatangi pihak keluarga korban kecelakaan maut. Pihak keluarga ingin mengkonfirmasi dan meyakinkan apakah benar korban keluarga mereka. Satu persatu keluarga korban dites DNA untuk mencocokkan dengan jenazah korban kecelakaan maut yang ada di kamar jenazah RSUD Karawang. Sejauh ini, korban yang meninggal dunia akibat luka bakar 100%, sehingga tim Inafis mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi para korban. Pihak kepolisian masih menyelidiki mobil Grand Max apakah membawa rombongan keluarga atau mobil travel penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau langsung jenazah korban di RSUD Karawang, Jawa Barat. Menurut Kapolri, kepolisian masih melakukan upaya dalam identifikasi korban dengan cara mengambil jaringan tubuh korban dan melalui properti atau identitas korban yang masih bisa diselami. Hingga saat ini, sudah ada 2 korban yang teridentifikasi sebagai warga Ciamis, Jawa Barat dan Bogor, Jawa Barat. Dua KTP yang didapatkan, yang kemudian dikenali identitas, dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga. Ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor. Lebih lanjut, Listio Sigit menyampaikan dalam menangani korban, pihaknya melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem, yaitu pengambilan jenazah oleh keluarga. Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada malam ini terpantau ramai lancar. Di H-2 menuju Lebaran Idul Fitri 2024, volume kendaraan yang melintas di Lingkar Gentong semakin menurun. Lebih dari 160.000 kendaraan pemudik melintas di jalur arteri selatan dari pagi hingga malam hari ini. Dari total jumlah kendaraan yang melintas, 75% diantaranya didominasi dengan kendaraan sepeda motor roda 2. Hingga malam ini, volume kendaraan yang melintas di sepanjang jalur arteri selatan kian menurun. Di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya pada malam ini bahkan terpantau landai. Bagi kendaraan yang melintas, dihimbau agar selalu berhati-hati dan jangan memaksakan diri bila terasa lelah. Ditambah lagi, kondisi jalan di sepanjang jalur selatan terbilang cukup rawan dengan trek menanjak dan tikungan tajam. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sementara antrian pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten sempat ricuh.
Hal itu terjadi karena para pemudik kecewa telah menunggu seharian di dermaga namun tidak kunjung masuk ke dalam kapal. Dan berikut laporan reporter Muhammad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. Hingga dengan malam hari ini kepadatan masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten, khususnya di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga bus-bus pengangkut penumpang yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Namun berbeda dengan kondisi pada beberapa hari lalu, di mana antrian di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler ini mengular begitu antriannya sampai ke jalan raya. Dan bahkan juga di exit tol Merak ini juga mengalami antrian sepanjang 13 km dari keluar pintu tol Merak sampai dengan ke arah pelabuhan. Hal ini terjadi diperkirakan dengan semakin melonjaknya jumlah kendaraan dari para pemudik yang akan melakukan penyeberangan. Dan sesuai dengan prediksi dari PT ASDP Merak Banten ini yang mengatakan jika di lonjakan atau puncak arus mudik akan terjadi di hari 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun untuk kondisi saat ini bisa dilihat di belakang saya, antrian kendaraan dari para pemudik ini yang akan melakukan antrian sehingga mengantri untuk masuk ke kapal begitu. Namun hal ini sebagian dikeluhkan oleh para pengemudi yang mereka harus menunggu antrian selama 10 jam lebih untuk bisa masuk menaiki kapal. Bahkan beberapa saat lalu atau tepatnya pada siang hari tadi sempat terjadi ketegangan antara pemudik dan juga petugas dari PT ASDP yang dimana pemudik ini memprotes karena beberapa pemudik melihat ada beberapa mobil yang masuk mendahului daripada mereka yang telah mengantri sejak subuh hari tadi. Namun hal ini bisa berlangsung dengan diredam begitu saat pemudik yang terlibat bersih tegang dengan petugas ini kemudian mendapatkan gilirannya untuk menaiki ke kapal. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dari pihak ASDP Merak agar bisa lebih memperbaiki pelayanan untuk tahun-tahun berikutnya. Dari Pelabuhan Merak Banten, Ahmad Muharlin, Rama Romadona, Andri Setiawan Ainus melaporkan. Pemirsa H-2 menjelang Lebaran, situasi arus lalu lintas pada malam hari di sekitar GT Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Meskipun pagi hari tadi sempat terjadi insiden kecelakaan maut di kilometer 58, namun tidak berdampak terhadap arus lalu lintas di sekitar kawasan gerbang tol Cikampek Utama. Terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 dibandingkan mudik tahun 2023, namun untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus. Dari apa yang kita lihat ada perubahan dari tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu pemudik lebih prefer siang, kalau sekarang ini malam, sehingga siangnya kosong. Nah, bagaimana kita memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat ini menjadi penting. Pemirsa, Polres Metro Depok membuka layanan penitipan kendaraan bermotor bagi warga Kota Depok yang mudik Lebaran. Pemudik bisa menitipkan motornya di Polres Metro Depok atau polsek terdekat secara gratis. Ya, Polres Metro Depok membuka layanan penitipan kendaraan bermotor bagi warga Kota Depok yang mudik Lebaran. Program penitipan kendaraan bermotor ini berlaku sejak 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri hingga 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Warga yang hendak menitipkan kendaraan bermotor harus dengan syarat, yakni membawa bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB atau STNK sesuai dengan KTP pemilik kendaraan. Dalam pelaksanaannya, warga dapat menitipkan kendaraannya di Polres Metro Depok atau polsek terdekat dengan tempat tinggalnya. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, layanan penitipan motor gratis ini diadakan agar pemudik tenang saat meninggalkan kendaraannya. Selain itu, penitipan kendaraan bermotor juga untuk menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas saat musim mudik Lebaran tahun ini.
Juga mudik. Ya, penitipan motor ada di polsek-polsek. Kita sudah siapkan tempatnya, jadi silakan menghubungi polsek yang di wilayahnya untuk penitipan motor. Persyaratannya hanya kunci dengan FPV. Yang jelas motor milik sendiri ya, jangan motor milik orang. Bagi warga atau pemudik yang berminat dengan program penitipan motor gratis ini dapat menghubungi nomor layanan hotline atau call center 110 yang telah disediakan oleh Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak sedikit para pemudik yang menghiasi sepeda motor dan barang bawaan dengan aneka bentuk dan tulisan lucu yang kreatif. Tentu saja aksi ini mengundang senyum dan tawa dari para pengguna kendaraan lainnya. Suasana mudik lebaran kian terasa. Ribuan kendaraan roda 2 dari arah Jabodetabek menuju Pantura dan Jawa Tengah tak ketinggalan juga dengan pemudik yang menggunakan mobil. Dalam suasana macet, kreativitas para pemudik menjadi tontonan tersendiri. Banyak dari mereka menorehkan berbagai tulisan-tulisan lucu dan dipasang di belakang sepeda motor atau di barang bawaan. Potret pemudik dengan beragam tingkah laku juga terekam kamera handphone pemudik lainnya yang merekam keunikan saat seorang pemudik membawa serta hewan peliharaan mereka, yaitu kawanan bebek di atas mobil. Selain tingkah laku pemudik yang nyeleneh tadi, ternyata ada pula tingkah laku pemudik yang mengalami mogok di Tol Cipali. Bahkan Polantas membantu mendorong mobil mogok tersebut dengan cara mendorong menggunakan motor polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, membuntuti nasabah setelah mengambil uang dari bank, komplotan pencuri menggasak uang puluhan juta rupiah dari dalam mobil milik seorang wanita di Kota Medan, Sumatera Utara. DS tuh ya. Kalian tahu ini orangnya siapa, nggak tahu kan? Detik-detik pencurian uang tunai puluhan juta rupiah yang baru saja diambil dari sebuah bank di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Terlihat 3 orang pria dengan mengendarai 2 sepeda motor membuka pintu mobil yang baru saja diparkirkan di halaman rumah korban. Lantaran mobil korban tidak dikunci, pelaku dengan mudah membawa kabur tas berisi uang senilai 35 juta rupiah dan emas seberat 3 gram yang rencananya akan ditukarkan dengan uang baru. Menurut korban, setelah mengecek CCTV bank tempatnya mengambil uang, terlihat salah seorang pelaku sudah mengintai dirinya dari parkiran bank. Kehilangan uang kakak itu berapa jumlahnya kak? Jadi kalau dibilang jumlahnya kan baru ambil cash dari bank itu kan 30 juta tuh cash baru ambil tunai. Tapi di dalam tas itu ada sisa uang-uang yang kemarin itu sekitar 5 jutaan lebih. Terus ada juga emas baru dikasih sama teman saya ya, karena kan mau lebaran ya kan bang, kita jualan gitu kan, emas 3 gram gitu. Jadi kemungkinan perkiraan kerugian itu 38 juta. Kini korban telah melaporkan kasus pencurian uang dan emas miliknya ke Polsek Medan Labuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aparat kepolisian di Kota Cimahi, Jawa Barat menciduk sejumlah debt collector yang meresahkan pemudik. Pasalnya para debt collector tersebut sengaja mengincar motor pemudik yang menunggak cicilan lalu mengambilnya secara paksa. Mendapat laporan dari masyarakat, tim patroli Sabara Polres Cimahi bergerak ke sejumlah titik yang dicurigai sebagai tempat nongkrongnya para pemuda yang dikenal sebagai penagih hutang atau debt collector. Polisi bergerak di sepanjang jalan Cimaime hingga Garo Bangkong dan kemudian memergoki pelaku tengah mengambil paksa sepeda motor milik warga. Meski sempat tak mengakui perbuatannya, namun akhirnya para pelaku mengaku mengincar sepeda motor pemudik yang melintas di sepanjang jalur selatan, khususnya wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Saat digeledah, polisi menemukan dokumen yang mencantumkan nama dan plat nomor yang menunggak cicilan pembayaran kendaraan dari salah satu perusahaan leasing. Di mana di titik-titik tertentu ya, ini sudah kita lakukan penindakan tegas kepada para debt collector ini yang memang meresahkan. Terutama ini masyarakat yang akan mudik ya, ini saya himbau dengan tegas debt collector ya, jangan coba-coba mengganggu atau meresahkan masyarakat yang mudik ya. Ini kami Polres Cimahi akan tidak tegas kepada siapapun.
Selanjutnya para pelaku dibawa ke Mapolres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti perayaan Idul Fitri tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Lebaran kali ini juga akan menggelar open house yang bisa dihadiri semua lapisan masyarakat. Namun untuk bisa mengikuti open house ini, warga diminta mengikuti dan memenuhi sejumlah persyaratan. Sekretariat Kepresidenan memastikan pihak istana akan menggelar open house pada Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 mendatang. Pihak istana sendiri tidak membuat undangan khusus sehingga semua orang bisa hadir. Rencananya, open house untuk pejabat dan masyarakat akan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk bisa mengikuti open house ini, warga yang datang diwajibkan mengikuti sejumlah aturan yang berlaku. Misalnya, menggunakan pakaian rapi, harus memakai celana bahan dan sepatu. Pihak istana juga memastikan Presiden Jokowi akan membuka dan menerima semua kalangan dalam rangka halal bihalal. Di tahun terakhirnya sebagai Presiden RI, Jokowi dipastikan merayakan Idul Fitri di Jakarta dan akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Pemirsa, akibat arogan dan meludahi pemobil lain saat ditegur parkir sembarangan di Jalan Pertukangan Utara, Jakarta Selatan hingga berujung viral. Pria yang diketahui bernama Ari Febrian dan pegawai PT Kilang Pertamina Internasional ini akhirnya meminta maaf. Goblok tuh siapa ya? Ya ampun, dia yang ngomel dong. Karena memarkirkan mobilnya sembarangan dan menyebabkan kemacetan hingga terlibat perseteruan dengan seorang wanita pengemudi mobil lain di Jalan Masjid Farul Falah, Pertukangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, seorang pria bernama Ari Febrian menjadi viral di media sosial. Ari yang mengendarai mobil SUV hitam dengan nomor polisi B1310SMQ menghentikan mobilnya di badan jalan sehingga membuat arus lalu lintas menjadi macet dan tersendat. Video perseteruan itu viral karena Ari sempat meludahi pengendara lain dan enggan memindahkan mobilnya. Usai viral dan diserbu warganet, pelaku yang diketahui bekerja sebagai asisten manajer crude oil domestic supply PT Kilang Pertamina Internasional ini akhirnya meminta maaf secara terbuka di media sosial. Sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudari Mila dan rekan, beserta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Meski sudah meminta maaf secara terbuka, PT Kilang Pertamina Internasional telah membebas tugaskan Ari Febrian yang diketahui memiliki total harta kekayaan mencapai 2,2 miliar rupiah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.